Jadi kan dia salam pakai beberapa agama gitu lah. Terus mau dia nyanyi Look at the stars, look how they shining for you. Dipikir ada agama Coldplay. Sembarangan ya bocah. Seorang anak di Magetan ngamuk dan merusak motor metik yang dibelikan bapaknya. Anak itu disebut meminta motor trail, tetapi oleh bapaknya dibelikan motor metik. Pentingnya bersyukur. Otak-otak rusak. Lu kebanyakan ngelihat video yang orang nendang pintu minta Aerox lu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Wahai orang-orang yang kalau misalkan dikasih cobaan malah dicobain. Akhir-akhir ini ada banyak meme-meme kayak gini nih. Jangan ngetik wa.me/setting di WA. Cara ini jangan lu coba, terkhusus buat lu yang make Android, karena cara ini bisa menyebabkan HP lu ngehang, WhatsApp lu nggak bisa dibuka, lu panik, lu bingung, dan lu menyesali perbuatan lu. Seperti yang dikasih tahu sama mas-mas ini, itu bukan virus, itu HP lu nggak dihack, itu cuma ada bug dari WhatsApp, ntar juga diperbaiki. Jadi caranya adalah sederhana, lu konekin WhatsApp yang ada di HP lu ke WhatsApp PC, untuk kemudian tulisan yang tadi itu lu hapus, dan setelah lu hapus, WhatsApp lu akan bisa digunakan seperti sedia kala. Jadi nggak usah panik-panik banget ya. Kata gue, kalau misalkan ada cara-cara di internet sembarangan, jangan sembarang lu ikutin, lu bingung sendiri dan lu mampus. Anyway, mari kita lihat kekocakan-kekocakan yang terjadi di internet. Seperti salah satunya ini, ramai di medsos. Protes pelanggan air mati selama 3 hari, bapak dan anak menumpang mandi di kantor PDAM. Mantap. Pelanggan PDAM Kota Malang protes mandi di kantor PDAM karena air mati 3 hari. Ya Allah, orang kagak mandi 3 hari gimana nggak kesel, bro? Lu tau gak sih salah satu cara terbaik untuk menghilangkan stres atau stress reliefnya orang-orang adalah dengan mandi, men. Kalau misalkan orang kagak mandi-mandi, apa nggak makin ngamuk-ngamuk? Mana kamar mandi? Oh iya, bilang aja Pak Kelas, telepon Pak Kelas, saya mau mandi di kantornya, di dalam ruangannya. Coba gue cari tahu ah. Bapak tersebut sempat adu mulut dengan seorang sapam. Saya mau mandi di ruangan direktur, nyuci baju juga. Orangnya sedang tidak ada, bapak. Kalau mau mandi di sini ada toilet. Enggak, saya mau mandi di ruangan direktur. Saya 3 hari nggak mandi. Sapam tetap tidak memperbolehkan. Bapak pun protes dan mengaku airnya mati berhari-hari. Soalnya ada kebocoran pipa, bapak, kata petugas. Ini sudah berkali-kali seperti ini. Keluarga saya belum mandi semua, nah lo. Belum selesai, pak. Belum selesai sampai sekarang. Kemarin katanya udah dinormalisasi sebagainya, tapi nyatanya sampai hari ini air tidak mengalir, wah. Jangan berbicara SOP. SOP saya membayar untuk PDAM. Oh gitu, jelas ya, kekesalannya jelas. 3 hari lu cukup lama, men. Kesal gak sih lu kalau misalkan air gak ada? Terus ada pernyataan dari Tugu Tirta. Perumda Tugu Tirta mengatakan pipa yang pecah di Jalan Kidal, Kabupaten Malang. Maka pelanggan yang terdampak akan mengalami gangguan aliran selama proses pengerjaan. Yo. Tapi masa 3 hari banget ya? Kesian aja gue. Gue sih udah kesel duluan ya, stres kan. Oh ini ditunjukin buktinya. Saking saking capeknya. Aduh, gue dapat protes mulu, ini gue buktiin nih. Ini ada buktinya nih gitu. Kayak bocor terus lagi diurusin. Oh. Ya semangat lah. Semangat ya, Pak. Namanya juga kadang kan pelanggan nggak tahu, Pak, masalahnya kayak apa. Jadi dijelasinnya harus pelan-pelan. Saking keselnya diprotes mulu kayaknya ya. Aduh, banyak banget yang kena. Buset, ini jalan semua itu yang kena. Buset. Ayo pada mandi, cuci baju, ambil air di kantornya aja. Wah, pusing banget tuh. Ya kan, tapi kantor PDAM nyala airnya. Dia nggak terdampak ya. Lu bayangin jam 7 ya kan, PNS pada masuk. Tiba-tiba di depan kamar mandi ada ibu-ibu lagi begini. Lagi nyuci baju ya kan. Ada yang lagi mandiin anaknya mau berangkat sekolah. Wah, ada orang ngantri panjang. Ya Allah, capek banget tuh. Ya. Tapi protesnya jelas sih. Dan alasan PDAM juga jelas. Jadi tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain menunggu memang. Atau pindah. Sulit. Oh, by the way. Yay! Akhirnya, men. Akhirnya kita udah sering ngelihat YouTuber jadi pemain film, jadi stand up comedian atau apapun itu.
Jadi caleg Hasan JR, respect, mantap. Fotonya sama Anies Baswedan, gokil. Nah langsung dikeluarin semua kontroversinya. Iya. Hasan JR 11. Di unboxing Diamond Play Button sama Raffi Ahmad, goks, respect. Oh iya nih, ini dulu nih. Dulu tuh sempat ada masanya dia bikin some kind of prank gitu, cancel ojol atau order fiktif dan segala macemnya gitu lah tuh, sampai abangnya panik segala macem. Terus youtuber lain pada bersuara semua kepada orang ini, soalnya kayak merasanya kita sedih men. Maksudnya kayak apakah pekerjaan orang bisa dimainkan segampang itu gitu sama so-called youtuber untuk mencari fame dan cuan gitu. Tapi ya itu adalah cerita lama. Seperti yang orang lain bilang, time heals everything. Ya mungkin orang-orang pada lupa, dan cara dia untuk berkembang adalah menjadi caleg. Dan dia calegnya dapil berapa? Dapil Jakarta 1, nomor urut 1. Goks. Ih, gua ngeri. Ih. Iya. Gokil ya. Untuk lo YouTuber di luar sana, kawan-kawanku, ayo. Janganlah nge-YouTube doang, jadi streamer, janganlah jadi caleg ya. Mari majukan Jakarta. Wah. Kenapa majukan Indonesia? Nah, seperti Mas Aldi Taher yang wawancaranya sungguh sangat amat wawancara ini. Men, gue nggak tahu ya. Kita kan sempat ada masanya membenci sekali Aldi Taher gitu karena satu dan lain alasan, karena kerendemannya lah, karena cara dia ngomong lah. Tapi sekarang dia tuh jadi candaan yang luar biasa lucu, men. Sebagai konteks, Aldi Taher ini kan pengen nyalonin diri menjadi anggota legislatif. Tapi kok tiba-tiba moro-moro dia datang dengan dua partai yang berbeda. Nih, awalnya Aldi Taher maju melalui dua partai, yaitu PBB, Partai Bulan Bintang, sama PPI atau Perindo. Terus orang kan pada ngomongin rame ya, lu gimana sih nyalek dua partai gitu? Bawaslunya aja sampai bingung loh. Bawaslu tuh ada masanya dia bingung. Aldi Taher bikin pusing KPU, maju DPRD dengan PBB dan ke DPR via Perindo. Nah, bingung lah tuh. Tapi meskipun demikian akhirnya dia cuman milih satu. Maksudnya setelah semua kontroversi yang ada, akhirnya dia cuma milih satu, yaitu Perindo. Dia pengen maju. Terus wawancara ini tuh menjadi wawancara yang paling kocak, yang sayang sekali gue lewatkan di TV karena gue udah gak pernah nonton TV. Tapi kalau lu sempat nonton ini, lu pasti tertawa terkekeh-kekeh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, Jadi kan dia salam pakai beberapa agama gitu lah. Terus mau dia nyanyi Look at the stars, look how they shining for you. Dipikir ada agama Coldplay. Sembarangannya bocah. Pokoknya I love you TV One, I love you Dewi Persik. Enggak sebentar bang, tapi sudah tunggu diri dia. Kenapa I love you Dewi Persik? Udah punya istri. Dia udah punya istri kan? Dia udah punya istri bro, kenapa sih? Astaga. Ya, yang paling ultimate tuh ini men. Yang paling ultimate gini. Jadi kan dia ditanya, perwakilan rakyat, apa yang abang akan perjuangkan untuk rakyat kalau begitu untuk menjawab komisi ini? Abang ingin berjuang apa biar cocok nih komisinya nanti kalau misalkan kepilih kan? kalau misalkan kepilih dia bakal ngapain dah, intinya gitu sederhananya. Jawaban dia adalah, Oke, bismillah, saya mulai dengan Al-Fatihah ya. Coba bareng yuk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Jadi apa nih, Pak? Jadi apa Bang? Oke. Kalau pengen nanya mau ngapain, ya lihat aja nanti kerja saya, insya Allah. Perwakilan rakyat. Pertanyaan sederhana. Nanti kalau misalkan terpilih mau ngapain? Dia baca doa dulu, bismillah, baca Al-Fatihah, terus setelah selesai, lihat aja nanti saya bakal ngapain. Terus kayak tidak terjawab, terus sudah hilang gitu semua kayak. Men, gue nggak tahu ya lu gimana ya.
Gua nggak tahu bagaimana cara lu memandang politiknya negeri ini gitu. Karena bahkan protesnya terlalu banyak. Ada yang udah bilang kalau kesalahan sistemnya udah struktural segala macem bla bla bla. Tapi kalau lu tanya apakah gua kalau ada kesempatan akan milih dia, gua rasa gua akan milih dia. Alasannya sederhana, maksudnya kayak ini perpolitikan sudah sangat memusingkan nih gitu. Gua nggak mau dipusingkan dengan orang-orang yang seharusnya ngurusin kita kan. Jadi at least kalau misalkan dia terpilih, kita bisa terhibur gitu loh. Ya, udah itu aja, cukup sih gitu. Dia diwawancara TV One aja begitu. Gue ini, lu kalau tahu ya, reporternya tuh sampai tertawa terkekeh-kekeh menahan semuanya. Lihat kayak mereka nggak betah apa yang ketawa. Ini kalau dia ngobrol sama rakyat lucu banget sih. Meskipun pada akhirnya kita nggak tahu ya, secara intelijensitas tuh dia sampai mana kuatnya. Atau dia apakah bisa bertahan atau enggak menjadi dapil berapa dia mau milih? Tapi lucu banget, lucu banget. Oh iya, ini ada tanggapan presenter yang wawancarai Aldi Taher, goks. Gak nyangka banget kemarin narasumber yang kita hadirkan tadinya mau mengkonfirmasi mengapa dia bisa maju lewat 2 partai politik yang harusnya secara aturan tuh boleh sama sekali. Tapi ternyata jawabannya di luar nalar ya. Di luar nalar Di luar Nurul, gak habis pikri. Nggak habis keluar tuh pikir. semua bahasa-bahasanya. Tapi emang sih si Aldi kan udah jawab bahwa dia akhirnya memang sudah keluar dari PBB terus masuk ke Perindo. Tapi terlepas dari soal substansial itu ada hal-hal lain yang kemudian menjadi viral di masyarakat gitu. Mulai dari semua juga bingung itu di bagian gue nanya ya. Semua bingung, dia bingung, semua masyarakat bingung, nggak Itu bingung nanti kalau di paling epic surga. itu. Itu Paling paling epic epic. itu. Karena sempat ada pertanyaan gini kan. Banyak nanya gitu, kenapa Mas Aldi Taher nyalonin di 2 partai gitu? Jawaban Aldi Taher kan lucu banget kan. Kalau ditanya kenapa, saya juga bingung mbak gitu. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung mbak, jujur mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri, gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya ntar. Karena ada di Nah, terus jawaban dia mantep Pilih banget. nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya ntar. memang mbak tuh udah bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Waduh gitu. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Bagus. Jawaban yang sangat amat mantap. Aduh. Kalaupun dia terjun ke politik dan terpilih, at least ada komedinya men. At least ada komedinya. Udah itu aja. At least berkomedi. Sampah. Kenapa sih kita ya Allah, ya Allah. Wah, siapa nih? Aldi Taher, stop, nggak usah nyalek. Putin melatih Alibaba, bukan presiden. Wah, dari Putin melatih Alibaba, bukan di terus. Gue juga nggak tahu dia tahu Putin atau enggak. Putin, POTUS gitu. Ini intinya dia lagi ngiklan kok. Dia lagi ngiklan ini. Dia lagi ngiklanin si karangan bunga ini. Tapi ya kerendeman yang harus diapresiasi men. Maksudnya ini cukup untuk membuat kita tertawa sumpah. Rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Perindo. Tapi jujur-jujuran ketika gue denger dia nyanyi lagunya Coldplay, bagus loh. Sumpah gue nggak bohong, bagus men. Look how the stars, look how they shine for you. Bagus men, gue nggak bohong, suaranya bagus. Kata gue, kenapa nggak fokus aja jadi penyanyi gitu daripada jadi pelawak. Dia lucu banget soalnya. Dia udah cocok jadi pelawak. Karena emang kalau ada orang nyanyinya bagus, kita harus bilang bagus men. Meskipun ya tidak seharusnya ketika seseorang nyanyi jelek kita bisa ngomong sembarangan jelek. Soalnya sempat ada berita pria di Sulsel tewas ditusuk tetangga karena dibilang suaranya jelek saat karaoke. Ya Allah. Gue kalau misalkan ngelihat perkara kayak gini, yang selalu gue percaya adalah enggak men, bukan karena suaranya jelek men. Enggak, suaranya ya udah aja gitu. Terus kita juga karaokean pasti nyanyi suara jelek gampang. Dia ada masalah sama orangnya, gue yakin. Kayak dia udah punya masalah lama, ketumpuk. Ketika dia lagi nggak tahu, nggak setengah sadar lagi nyanyi asik-asik, tiba-tiba dikatain kayak gitu, tertrigger, ditusuk kayak gitu, gue yakin. Oh iya. Ini aneh banget dah. Kenapa sih? Jadi kan dia ceritanya ada di kantor polisi nih. Terus gayanya tengil gitu, masa kayak sosokan ngenyek gitu loh, kayak ngeborgol dirinya sendiri gitu, caper. Alah. Masalahnya adalah dia bilang kalau itu tuh editan. Lah.
Ketika ngeliat video itu tiba-tiba wah, Kombes Pol mengeluarkan kalimat video tersebut merupakan 2 peristiwa yang melalui proses pengeditan digabungkan menjadi satu frame dengan menambahkan teks dan efek sehingga menimbulkan persepsi negatif. Yo. Dikira editan, buset. Kok bisa tiba-tiba dia dipikir ngedit ya Allah. Masalahnya nih yang ngeluarin lo Metro TV. Terus Metro TV nyebarin hoax gitu ceritanya, astaga. Tahu nggak sih? Kayaknya tahun ini tuh bukanlah tahun yang bagus untuk para politisi deh. Maksudnya berita-berita yang keluar membahas para politisi tuh kacau-kacau men. Kayak ini nih. Walah ditugaskan ke Jakarta, Wakil Bupati Rohil malah kepergok ngamar dengan buka bit di Spenda. Nah gitu gimana? Hah? Masa perselingkuhannya dibiayai negara? Sepertinya lanjut. Ini belum pasti. Ayo lanjut. Atau ini. Ibu Kades sempat dana desa 499 juta buat beli skincare. 499 juta. Kata gue genapin 500 kenapa sih? Males amat. Elah. 1 juta lagi lu apa salahnya sih? Kenapa gitu ya? Tapi berhasil sepertinya, maksudnya skincare-nya berhasil gitu. Meskipun kalau dilihat-lihat alisnya rada gak simetris, cuman ya ini jelas banget hasil skincare 499 juta. Oh iya deng, berubah. Masalahnya sempat ada yang bilang kayak, yo udah korosi banyak-banyak buat skincare tapi belinya pakai merkuri gitu ya. Kenapa kita bahas politik ya Allah? Karena serius maksudnya, kalau ibunya ini mengkorupsi uang untuk beli skincare, koruptor bapak-bapak kan beli skincare buat simpanannya. Ya lanjut. Oh, ini men penting men. Ini men penting men. Karena sampah ini. Terus. Ini sampah. Ini menjijikkan. Terus nole. Ini adalah artian dari orang yang tidak tahu bersyukur. Terus no. Pada akhirnya kita harus ngecek banget ya. Maksudnya ini kan cuman sebuah video dinaikin ke TikTok dengan narasi demikian gitu. Maksudnya kita belum tahu nih kebenaran di balik ini tuh seperti apa. Apakah dia marah-marah karena minta KLX dibeli Matic atau karena hal lain gitu. Kita nggak tahu. Cuman untuk sekarang karena caption atau kalimat yang beredar di sosial media adalah dia marah-marah karena dibelikan motor Matic padahal maunya KLX, kita marahin dia dulu yuk. Bocah kagak tahu diri. Goblok banget, kesel banget gue ngeliatnya. Seorang anak di Magetan ngamuk dan merusak motor Matic yang dibelikan bapaknya. Anak itu disebut meminta motor trail tetapi oleh bapaknya dibelikan motor Matic. Pentingnya bersyukur. Otak-otak rusak. Lu kebanyakan ngelihat video yang orang nendang pintu minta Aerox lu. Dikata motor trail murah kali ya. Tapi juga secara nama kagak masuk. Motor trail lu kan dipakai buat sekolah. Kalau misalkan dibeliin motor trail, ntar lu kebanyakan ngetrail kagak sekolah. Kalau misalkan motor trail itu dipakai buat berangkat sekolah, hilang dong fungsinya. Namanya kan motor trail. Mending lu dibeliin Matic bener bapak lu. Bapak lu pinter. Tapi kok lu begitu? Ora ditukokno motor lu ngamuk-ngamuk. Ya Allah. Betul itu kejadian di dealer saya. Ini Kamis sore sekitar jam 3. Ya Allah. Berarti bener ya di dealer ya? Berarti bener ini kejadiannya bocah minta motor trail. Gue kalau punya anak kayak gini, gue sentil lak-lakannya. Ini sumpah deh. Masalahnya men, lu tuh masih bocah, lu nggak tahu gimana rasanya jadi bapak. Dan gue aja sekarang udah kepikiran nanti kalau anak gue minta iPhone gue harus jawab gimana. Lu harusnya bersyukur anjing, bersyukur. Oh my god, gue kesel banget nih sumpah. Itu dibeli pakai jerih payah bapak lu anjing. Ora ditukokne motor lur. Ngamuk-ngamuk. Oh. Remuk ono, ayo. Menurut lu alasannya apa gitu? Maksudnya kita yang pernah muda pasti paham kayak kemungkinannya
Ya karena pertemanan, kayak pengen kayak temen-temennya, percintaan mungkin biar dia mendapatkan cinta gadis-gadis. Karena apalagi kalau bukan itu gitu. Apakah dia mau ikut geng-geng balap-balap itu apa gimana? Sama-sama motor lo, sama-sama di starter jalan gitu. Lu juga naik motor sama-sama lewat aspal aja. Kecuali jalan rumah lu tuh isinya bebatuan, isinya jalanan Lampung, ya baru. Udah harus astaga. Guys, lu jadi bapak ntar ngerasain dah sumpah. Ada satu orang yang cuman goblok gitu doang. Elah, buat apa sih? Najis. Men, coba bersyukur men. Coba pahamin bagaimana orang tua lu nyari duit. Nyari duit itu susah. Harusnya tanpa dikasih tahu juga lu udah tahu. Orang mah makasih gitu, makasih pak gitu kan cukup. Halah. Oh ya, lalu ada pembahasan juga tentang video ini, tentang sebuah video 11 detik yang rame di TikTok. Viewsnya sampai 5 jutaan, 6 jutaan. Dimana video ini ngasih lihat orang-orang yang diduga dari Indonesia nembak tiket kereta di Jepang. Tapi kalau pada akhirnya sampai keluar video orang ngajarin senam kepada orang dengan disabilitas, bukankah itu tidak masuk akal gitu?